Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahrisina Amalia Rofik. Teman-teman dan keluarga saya memanggil saya Iis. Saat ini, saya berprofesi sebagai seorang psikolog klinis dan juga sebagai seorang penulis. Karir saya sebagai penulis dimulai pada tahun 2013. Saat itu, saya mengikuti kompetisi menulis dan salah satu cerpen saya berhasil dimuat dalam buku cerita cinta kota. Setelahnya, saya mulai menerbitkan beberapa novel, yaitu Confession pada tahun 2014, All You Need Is Love pada tahun 2015, Happiness pada tahun 2015, Persona pada tahun 2016, dan Represi pada tahun 2018. Selain itu, saya juga berkontribusi dalam 8 buku kumpulan cerpen lain yang diterbitkan secara mayor maupun indie. Tentu, seperti penulis kebanyakan, pada mulanya saya menulis tentang cerita-cerita cinta remaja, seperti di 2 novel saya, Confession dan All You Need Is Love. Namun, seiring berjalannya waktu, saya menyadari bahwa tema-tema tulisan saya berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Cerita-cerita saya tetap bercerita tentang remaja, tapi mungkin karena didukung dengan latar belakang pendidikan saya, sejak novel ketiga, yaitu Happiness, tema-tema tulisan saya mulai berkaitan dengan kondisi-kondisi psikologis yang terjadi pada remaja. Lebih jauh lagi, ketika saya menulis Persona dan Represi, saya mulai mengangkat tema-tema mental illness yang dapat terjadi pada remaja. Sehingga, ketika orang-orang mencari buku-buku fiksi dengan tema mental illness, kedua novel saya tersebut biasanya akan menjadi rekomendasi. Tentu, saat ini menulis tidak hanya menjadi sekedar aktivitas, terutama bagi saya. Saya ingat pada awalnya, menjadi seorang penulis itu hanyalah sebuah mimpi yang saya pikir gak akan pernah terwujud. Tapi karena saya senang melakukannya, maka saya tetap menulis dan saya tetap mencoba. Ketika akhirnya tulisan pertama saya dibukukan, saat itulah saya menyadari bahwa ternyata tidak ada sesuatu yang mustahil. Sayangnya, saat itu, cita-cita saya berubah menjadi sebuah ambisi. Menulis akhirnya menjadi sebuah ajang pembuktian diri bagi saya. Saat itu, saya jadi ingin membuktikan kepada semua orang bahwa saya bisa menjadi seorang penulis yang tulisannya disukai banyak orang. Saya ingin menjadi penulis yang hebat, saya pikir waktu itu. Tapi, karena saya ingin menunjukkan bahwa saya bisa melakukan sesuatu yang tidak semua orang bisa lakukan, itu membuat saya takut membaca review dari pembaca. Saya jadi takut dikritik. Saya jadi takut kalau ada pembaca yang bilang tidak menyukai buku saya. Selama itu, setiap kali mendapatkan review jelek, saya pasti akan merasa sedih. Saya lupa bahwa review jelek adalah bahan untuk membuat tulisan saya lebih baik lagi. Tapi entah kenapa, waktu itu di pikiran saya adalah tulisan saya harus disukai banyak orang. Padahal tidak ada satu tulisan pun yang akan disukai oleh semua orang. Karena setiap orang punya selera baca yang berbeda-beda. Kemudian, saya rasa novel saya yang berjudul Persona adalah titik balik saya. Ketika menulis Persona, untuk pertama kalinya saya tidak menulis untuk membuktikan sesuatu. Saat itu, saya menulis Persona karena saya merasa butuh menulisnya. Saat itu, Persona menjadi sebuah media bagi saya menumpahkan emosi-emosi saya. Di sanalah saya menemukan bahwa tulisan saya menjadi jauh lebih baik ketika saya tidak menulis dengan penuh ambisi. Di sana juga, saya menemukan bahwa ada ketenangan yang menyenangkan saat berhasil merampungkan naskah Persona. Karena saat itu, saya bahkan tidak berpikir bahwa naskah Persona akan diterbitkan. Kemudian, saya belajar bahwa ternyata proses kreatif dalam menulis sesuatu dapat menjadi sebuah proses terapeutik. Saya rasa itulah yang terjadi pada diri saya waktu itu. Menulis membantu menjaga emosi saya tetap stabil, dan menulis membantu saya untuk tetap waras. Ketika akhirnya saya melanjutkan profesi psikolog,
saya mempelajari lebih jauh tentang menulis dan kaitannya terhadap kondisi psikologis seseorang. Di sana saya lebih memahami bahwa di dalam prosesnya, seorang individu bisa melakukan proyeksi atas emosi-emosi yang selama ini tidak bisa diekspresikan. Menulis dapat menjadi media katarsis, dapat menjadi media detoksifikasi emosi, dan menjadi alternatif bagi orang-orang yang tidak mampu menceritakan masalah dan emosinya secara verbal. Jika ditanya, adakah saran atau tips agar bisa menjadi seorang penulis? Mengingat dulu naskah-naskah saya ditolak berkali-kali oleh penerbit, saya rasa menjadi penulis memang membutuhkan proses yang panjang. Karena saya juga mengalaminya. Apa yang sudah saya capai sejauh ini, termasuk juga pemahaman saya tentang manfaat menulis terhadap kondisi psikologi seseorang, merupakan hasil dari sebuah proses dan perjalanan panjang. Jadi, jika kalian ingin menjadi seorang penulis, pesan saya, jangan pernah takut untuk memulai. Bacalah banyak buku, menulislah lebih sering. Nikmati setiap proses dan jatuh bangunnya. Menjadi penulis bukan hanya tentang menerbitkan sebuah buku dan menemukan nama kita di sampulnya. Tentu, hal itu menyenangkan, tapi pada akhirnya menulis bukan hanya tentang itu. Menulis adalah proses belajar seumur hidup. Tidak pernah ada kata terlalu cepat, tidak pernah ada kata terlalu lambat. Kalau saya bisa, kalian juga bisa. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.